Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Pekan. Kita sudah bersama dengan peneliti agroklimatologi Badan Litbang Kementerian Pertanian, Ibu Elsa Surmaini. Selamat pagi, Bu Elsa. Selamat pagi, Mbak Stefani. Bu Elsa, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Fahri dari BMKG. Mungkin Bu Elsa juga tadi mengikuti bagaimana ancaman fenomena La Nina ini. Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi kemungkinan bencana dan dampaknya salah satunya terhadap sektor pertanian. Dari Kementerian Pertanian sendiri, langkah antisipasinya seperti apa, Bu Elsa? Ya, Mbak Stefani. Jadi kami Kementerian Pertanian telah bersiap menghadapi dampak dari La Nina ini dengan selalu melakukan pemantauan dan update tentang perkembangan iklim dan cuaca, terutama curah hujan ekstrim dari Kementerian Pertanian terkait La Nina juga. Kemudian juga bersiap sudah Kementerian Pertanian itu mendistribusikan varietas-varietas yang toleran terhadap genangan atau banjir ataupun varietas-varietas yang cocok pada musim hujan. Kemudian pada musim hujan ini juga biasanya akan terjadi ledakan hama. Jadi kita juga mendistribusikan varietas-varietas yang tahan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kemudian juga nanti kalau di daerah-daerah yang memang rawan banjir, ada distribusi pompa untuk mengeluarkan air dari lahan. Kemudian juga nanti ada alat pengering. Kemudian dalam bentuk bantuan benih dan pupuk dan teknologi konservasi air dengan pemanfaatan bangunan penampung air seperti embung, long storage, kemudian biopori, terutama juga di daerah-daerah yang rawan banjir, diusahakan melakukan perbaikan saluran drainase atau pembuangan. Sebenarnya Kementerian Pertanian juga sudah mengembangkan asuransi pertanian. Jadi bagi petani yang sudah membayar premi dan nanti akan terdampak lahannya akan mendapat penggantian. Ya, Begitu, Mbak. betul. Apakah juga ada koordinasi dari Kementerian Pertanian dengan BMKG atau pemerintah daerah atau langsung menyosialisasikannya kepada para petani terkait dengan wilayah-wilayah yang rawan terdampak dari bencana hidrometeorologi akibat fenomena La Nina ini, Bu Elsa? Ya, tentu kami melakukan koordinasi dengan BMKG tentang perkembangan terkini, update dari cuaca dan iklim, kemudian juga dengan Kementerian PUPR karena terkait dengan normalisasi sungai dan saluran irigasi, kemudian berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian, pemerintah daerah untuk memberikan informasi antisipasi apa saja yang akan dilakukan. Jadi nanti tentu pemerintah daerah melalui penyuluh dan akan menyampaikan ke petani secara langsung. Data dari Kementerian Pertanian saat ini yang sudah dipegang oleh Kementerian Pertanian sendiri, wilayah-wilayah yang menjadi lumbung pertanian tapi juga sangat rawan terkena dampak dari fenomena La Nina ini, yang mana saja, Bu Elsa? Ya, terutama kalau lahan sawah ya di daerah-daerah pesisir bagian besar. Jadi kalau di Jawa itu dimulai dari pesisir utara itu di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian kalau di Sumatera yang rawan itu daerah pesisir timur. Itu juga rawan tergenang atau terkena banjir. Kalau di Kalimantan itu juga di sekitar pesisir barat Kalimantan Barat, kemudian di pesisir selatan Kalimantan Selatan. Kalau di Sulawesi itu di pantai barat Sulawesi Selatan itu rawan. Kalau lahan sawahnya itu terkena banjir. Pada kondisi hujan ekstrim begitu. Oke, tadi dikatakan oleh BMKG sendiri, kita bisa menikmati juga dampak positifnya jika penanganannya benar. Dari Kementerian Pertanian sendiri, apakah juga sudah menyiapkan langkah-langkah untuk bisa mungkin melakukan menampung air ketika curah hujan ini tinggi sehingga nanti juga bisa bermanfaat ketika sudah menghadapi kemarau panjang? Ya, Mbak Stefani, ini saatnya kita menampung air. Jadi makanya tadi saya sampaikan memanfaatkan bangunan-bangunan bangunan air seperti embung dan long storage, lalu kita normalisasi, diperbaiki sehingga kapasitasnya menampung air hujan dan aliran permukaan meningkat. Jadi bisa mengurangi
dampak banjir ini dan kemudian bisa dimanfaatkan nanti pada musim kemarau. Ya, kemarin kita memperingati Hari Pangan Sedunia, Bu Elsa. Bisa Anda gambarkan kepada kita semua sebenarnya seperti apa ketahanan pangan Indonesia saat ini di tengah pandemi dan juga ancaman La Nina? Ya, seperti disampaikan Pak Presiden bahwa di saat yang lain mengalami penurunan, Kementerian Pertanian mengalami peningkatan sampai 16%, Mbak. Jadi kita selalu berupaya membantu petani karena kenapa pangan ini tidak bisa berhenti walaupun pandemi. Jadi berbagai upaya tetap kita lakukan agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Dan ini terbukti dengan peningkatan produksi pertanian. Tanpa harus mengandalkan selalu impor ya, Bu Elsa? Ya, Mbak. Tapi bagaimana untuk bisa memaksimalkan mungkin petani-petani lokal di tengah ancaman La Nina ini, bagaimana menyosialisasikan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan? Sudah sampai ke akarnya, Bu Elsa? Ya, Kementerian Pertanian itu kan mempunyai balai-balai di daerah, kemudian juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di daerah, dengan penyuluh. Tentu informasi ini akan selalu disampaikan, kemudian diupdate, terutama kondisi-kondisi ekstrim saat ini. Kemudian program-program juga sudah disiapkan, Mbak. Betulkah bahwa kenaikan beberapa harga komoditas pangan beberapa hari ini juga sudah dipengaruhi oleh ancaman La Nina yang saat ini kita hadapi, Bu Elsa? Sebenarnya kalau produksi pangan tidak terpengaruh ya, Mbak. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan harga. Jadi memang yang perlu kita perhatikan nanti untuk daerah-daerah yang memang terdampak curah hujan ekstrim adalah bagaimana kita bisa dapat menjamin distribusi pangan tetap dapat lancar ke wilayah-wilayah tersebut. Informasinya ada juga wilayah selain kita menghadapi La Nina, ada juga beberapa wilayah yang masih mengalami kekeringan. Bagaimana dengan penanganan dari Kementerian Pertanian sendiri? Ya, ada memang sebagian daerah ya yang pada saat musim hujan dia terkadang mengalami kekeringan, yaitu seperti misalnya nanti di bulan Januari Februari itu biasanya lebih sering di daerah pesisir utara, di daerah Aceh, Sumatera Utara sebagian itu akan kering. Tapi ini kan bisa ditanggulangi dengan memanfaatkan kelebihan air yang masih ada saat ini, Mbak, untuk digunakan nanti. Dan kejadian itu memang sudah rutin ya. Jadi antisipasi seperti itu oleh Kementerian Pertanian memang sudah rutin dilakukan. Lalu data dari Kementerian Pertanian sendiri ada beberapa wilayah, seberapa banyak wilayah yang masih mengalami kekeringan di tengah musim hujan yang sedang kita alami saat ini? Kalau laporannya tidak luas ya, Mbak ya. Saya harus cek detail lagi. Karena ini kan memang musim pancaroba ya, musim hujan. Tidak banyak daerah-daerah yang, kalaupun ada tidak luas begitu yang mengalami kekeringan. Karena kan seperti disampaikan BMKG juga awal musim hujan kita sedikit lebih maju di tahun ini. Berarti dengan langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pertanian tadi yang sudah disebutkan ya, dengan juga menyiapkan varietas-varietas yang tahan terhadap hama dan juga tahan terhadap curah hujan yang tinggi, belajar dari fenomena La Nina tahun-tahun sebelumnya, ini dianggap sudah cukup oleh Kementerian Pertanian? Ya, kalau ini dilakukan secara masif, insya Allah bisa mengatasi dampak ini. Sehingga tidak akan ada gagal panen di tengah fenomena La Nina ya, Bu ya? Kita berharap begitu. Walaupun ada di daerah-daerah nanti yang terkena banjir, akan ada bantuan seperti tadi yang kami sampaikan, dan melakukan penanaman ulang segera kalau ada gagal tanam. Bantuannya dalam bentuk apa? Bantuan konkretnya, Bu Elsa? Ya, bisa dalam bentuk bantuan benih, pupuk, kemudian juga bantuan untuk perbaikan saluran dan lain sebagainya di sekitar lahan. Apakah bantuan itu langsung akan disalurkan oleh Kementerian Pertanian begitu ada laporan petani yang mengalami kesulitan akibat fenomena La Nina ini? Ya, Kementerian Pertanian biasanya akan berkoordinasi ya dengan Dinas Pertanian setempat untuk menyalurkannya. Jadi kami tidak menyalurkan langsung, tapi berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.
Mhm. Terakhir, Bu Elsa, yang ingin disampaikan oleh Kementerian Pertanian kepada para petani maupun juga masyarakat di tengah fenomena La Nina ini dan juga ketahanan pangan kita, walaupun menghadapi pandemi maupun ancaman La Nina. Ya, terutama petani di daerah-daerah yang diprediksi hujannya akan ekstrim. Eh, Seharusnya memang tidak melakukan penanaman untuk menghindari gagal tanam, tapi kan tidak mungkin kita melarang petani menanam di saat curah hujan banyak begini. Jadi para petani diharapkan dengan kelompok taninya rutin membersihkan saluran drainase dan pembuangan, kemudian juga dengan menggunakan varietas-varietas yang tadi kami sampaikan, yang toleran genangan, banjir, kemudian OPT, kemudian juga penerapan PHT atau pengendalian hama penyakit terpadu. Untuk daerah-daerah seperti hortikultura yang diprediksi akan mengalami curah hujan tinggi, teknologi seperti menanam di bedeng yang lebih ditinggikan dan cukup bisa diterapkan. Baik, terima kasih Bu Elsa atas waktunya dan juga penjelasannya kepada kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan kali ini. Sehat selalu Bu Elsa.